dari surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat sehingga pada hari ini kita dipertemukan Allah kembali di majlis yang di dalamnya kita mempelajari sebahagian daripada ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim untuk kita ambil ilmunya dan kita amalkan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna untuk kita jadikan sebagai tuntunan dan teladan dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi hingga akhir hayat. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, surat Quraisy, maka kita dengarkan terjemahan beberapa surat sebelumnya dari surat-surat yang telah kita pelajari, dimulai dari surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan maka tidak berguna atasnya hartanya dan apa yang diusahakannya. Sayasla naran dzata lahab. Akan masuk neraka yang memiliki gejolak api. Maka dia akan masuk neraka yang memiliki gejolak api. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Pada lehernya tali dari serabut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan Allah dan penaklukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk pada agama Allah bergelombang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb engkau dan mohon ampunlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku mengibadati apa yang engkau ibadati. Kalian. Tidak aku mengibadati apa yang kalian ibadati. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan tidak engkau mengibadati apa yang aku ibadati. Kalian lebih bagus. Dan tidak kalian. Dan tidak kalian mengibadati apa yang aku ibadati.
ولا أنا عابد ما عبدتم Dan tidak aku mengibadati apa yang kalian ibadati. ولا أنتم عابدون ما أعبد Dan tidak kalian mengibadati apa yang aku ibadati. لكم دينكم ولي دين. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberi engkau Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabb engkau dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembenci engkau dia yang terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan dengan hari pembalasan? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka dialah orang yang mendorong anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mengajak atas makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang mereka yang lalai dengan salat mereka. Alladzina hum yura'un. Orang mereka ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan menghalangi barang yang tidak mahal. Baik, ini dia beberapa surat dan terjemahannya yang telah kita pelajari sebelumnya, dan kita pada hari ini insyaallah memasuki surat yang baru, yaitu surat Quraisy. Quraisy artinya orang Quraisy, suku Quraisy. Di ayat yang pertama ada li, ilaf, Quraisy. Li ilafi Quraisy. Li yang sering kita pelajari yang artinya untuk, namun di sini bukan itu. Li yang sering kita pelajari yang artinya untuk, di sini maknanya bukan itu, namun di sini maknanya demi. Karena li pada ayat ini adalah li qasam, li sumpah. Ada li, ada wa, wallahi, demi Allah. Ada bi, billahi. Maka maknanya di sini bukanlah untuk, tapi demi. Ilaf, kebiasaan. Quraisy, suku Quraisy. Suku Quraisy, yaitu suku Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suku besarnya adalah Quraisy, dan suku Quraisy yang besar itu bercabang-cabang sesuai dengan nasabnya. Namun secara garis besar semua mereka adalah Quraisy.
ada sukunya Nabi Muhammad SAW, ada sukunya Umar bin Khattab, ada sukunya Abu Bakar, ada sukunya Uthman, ada sukunya Khalid bin Walid, ada sukunya Amr bin As. Ini suku mereka berbeda-beda secara pembahagian Quraisy di dalamnya. Namun semua mereka adalah Quraisy. Suku besarnya disebut suku Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Demi kebiasaan orang Quraisy atau suku Quraisy. Ini ayat yang pertama. Tidak ada fi'il di sini. Li'ila fi Quraisy. Ayat yang kedua, ila fihim rihlata asyita'i wa as-saif. Ini ayat yang kedua. Ilafihim. Ilaf apa tadi artinya? Kebiasaan. Him, mereka. Wa artinya dan. Ilafihim, kebiasaan mereka. Rihlata, perjalanan. Dan sudah masyhur dalam bahasa Indonesia disebut rihlah. Sudah juga familiar dalam bahasa kita disebut rihlah. Dan seolah-olah kalimat rihlah sudah menjadi sebuah kalimat Indonesia. Rihlah yang artinya apa? Perjalanan, safar. Keluar dari negeri menuju suatu negeri yang lain. Asyita, musim dingin. As-saif sebaliknya, musim panas. Orang Quraisy terkenal dengan kaum pedagang. Kaum berdagang. Dan itu adalah hal yang utama dari ekonomi Quraisy. Karena kondisi kota Mekah, pegunungan, bebatuan, cadas, sehingga tidak memungkinkan pertanian. Karena bumi mereka adalah batu. Negeri mereka dipenuhi oleh bebatuan, bukit-bukit batu keras. Sampai beberapa tahun yang lalu kita masih menyaksikan adanya hotel 16 lantai. Itu dibangun tanpa pondasi. Kita masih melihat, saya secara pribadi masih menyaksikan adanya hotel yang dibangun 16 lantai. Itu enggak ada pondasinya. Langsung di atas batu itu dibangun bangunan itu. Terbayang betapa keras dan luar biasa
kerasnya bebatuan yang mengelilingi kota Mekah, itulah dia alamnya Quraisy, alamnya kota Mekah, sehingga tidak ada pertanian. Akhirnya Quraisy ditakdirkan Allah kaum pedagang, dan ini didukung oleh negeri mereka yang setiap tahun didatangi oleh orang yang berhaji. Setiap tahun didatangi oleh orang yang berhaji. Jadi haji itu sudah lama, dari zaman Nabi Ibrahim. Orang datang ke kota Mekah berhaji dan tidak pernah terputus. Sehingga sekali setahun manusia berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Perkumpulan manusia yang banyak bermanfaat untuk orang Quraisy untuk berdagang, membeli dan menjual. Baik mereka datang membawa barang dagangan mereka dari negeri mereka, atau Quraisy yang menawarkan barang dagangan mereka kepada orang-orang yang hadir untuk haji. Belum lagi yang datang bukan di musim haji. Mereka yang ingin mengagungkan Ka'bah tapi bukan di musim haji juga ada dari dahulu kala, tidak hanya haji saja. Ini yang mendukung perniagaan Quraisy. Di antaranya ini, mereka melakukan perjalanan dagang, membawa barang dagangan mereka dan melakukan perjalanan berminggu-minggu sampai hitungan bulan baru mereka pulang. Dan ini kebiasaan yang luar biasa berat, namun dilakukan oleh orang Quraisy. Di musim dingin mereka biasanya pergi ke Yaman, turun ke bawah ke arah Indonesia. Namun di musim panas mereka bergeraknya ke Palestina dan sekitarnya, naik ke atas, semakin menjauh dari Indonesia, ke arah Palestina, Suria dan yang lainnya. Dan ini yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang Quraisy. Di dalamnya terdapat orang Quraisy yang sedang didakwahi oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut-nyebut mereka, dan biasanya orang yang disebut merasakan sesuatu di hatinya bahwa dia disebut-sebut dan disebutkan sesuatu hal yang luar biasa yang telah mereka lakukan. Ya, karena surat ini turun di kota Mekah dan Rasul sedang berhadapan dengan orang Quraisy yang menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan nama orang Quraisy, menyebutkan kebiasaan orang Quraisy, sembari menyuruh Nabi SAW setelahnya mengajak orang Quraisy beriman kepada beliau, mengibadati Allah satu-satunya saja. Namun disebut dulu yang menjadi kebiasaan luar biasa yang dimiliki oleh orang Quraisy, ada berbulan-bulan mereka berjalan untuk berdagang di musim dingin ke Yaman, dan ada berbulan-bulan mereka pergi berdagang untuk kembali lagi berbulan-bulan setelahnya ke negeri mereka di musim panas, dan musim panas perginya ke arah Syam, Palestina dan yang sekitarnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita di sana, memberikan pertolongannya dan memberikan kemenangan kepada mereka yang sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Masuk kepada ayat berikutnya.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Di sini ada fa, ada lam yang sukun, ya'budu, rabbah hadha al-bait. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Fa artinya maka, sudah kita pelajari. Ya'budu, mengibadati. Rabb, hadha, sudah kita pelajari belum hadha? Sudah? Sudah lewat dalam terjemahan sebelumnya hadha? Belum. Tapi ini. Kalau itu apa itu? Dzalika. Naam. Dzalika itu, hadza ini. Al-bait, rumah. Bait juga sudah familiar menjadi lisan Indonesia. Sahibul bait. Sahibul bait, orang yang punya rumah, tuan rumah. Lam ini dalam bahasa Arab dia disebut lam al-amr. Disebut namanya lamul amr. Dia bertugas atau berfungsi untuk menjadikan makna fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Ini fi'il mudhari', ya'budu mudhari'. Maknanya berubah menjadi fi'il amr, perintah, disebabkan datangnya lam ini. Dan lam itu namanya lam al-amr, lam perintah. Mengibadati makna mudhari'. Ketika didatangi oleh lam, berubah maknanya. Ibadatilah. Maka ibadatilah. Makna yang awalnya mudhari', mengibadati, berubah menjadi makna ibadatilah. Disebabkan fi'il mudhari' dimasuki oleh lam perintah. Ini sebenarnya mudhari', ya'budu. Namun ketika dimaknakan, dia dimaknakan ibadatilah. Disebabkan apa? Datang lam yang itu adalah lam al-amr, lam perintah. Di dalam Quran terjemahan, ada yang sedang pegang Quran terjemahan, diterjemahkan bagaimana? Apa? Maka hendaklah mereka menyembah. Hendaklah itu perintah. Hendaklah engkau kerjakan, hendaklah engkau pergi, hendaklah engkau. Sama dengan maka ibadatilah. Jadi lam ini sendiri
kita tidak bisa terjemahkan karena dia tidak. Atau kita terjemahkan hendaklah. Sebenarnya yang dirubah oleh dia adalah fungsi mudhari berubah menjadi amr. Misalnya yadhhabu. Yadhhabu Muhammadun. Muhammad pergi, itu mudhari. Kalau datang perintah falyadhhab Muhammad, hendaklah Muhammad itu pergi. Suruh dia pergi, gitu. Berubah maknanya menjadi makna amr. Maka hendaklah bisa diterjemahkan maka hendaklah mereka mengibadati atau maka ibadatilah. Terserah terjemahkan apa tapi maknanya sama. Maknanya adalah mudhari sudah berubah menjadi makna perintah, fi'il amr, disebabkan datangnya lam perintah, lamul amr. Rabb sudah kita pelajari berulang-ulang kali makna Rabb, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menjaga, menghidupkan, mematikan dan semacamnya, yang berhubungan dengan rumah, yang membangun, yang menjaga. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga rumahnya dari pasukan gajah. Di dalam surat yang akan kita terjemahkan insyaallah setelah surat ini. Hadza al-bait, rumah ini. Rumah ini maksudnya adalah Ka'bah. Rumah di sini maksudnya adalah Ka'bah, rumah Allah. Ya'buduna, ya'buduna asal kata dari kata ya'budu. Namun karena ada nahu, bukan sorf, karena ada nahu, ada lam yang datang, terjadi perubahan di akhirnya. Nun berubah menjadi alif. Kalau tidak ada perubahan, maka harusnya setelah waw ada nun. Ya'buduna. Secara sorof kita pelajari ana, apa lagi? Nahnu, anta, antum, huwa, hum. Ya'buduna, ya'budu letaknya di sini. Dia fi'il mudhari. Ya'buduna. Ya'buduna. Namun karena ada nahu, nunnya berubah menjadi seperti yang di sana. Nunnya berubah menjadi alif, hilang nunnya. Maka ciri nahunya kalau ada yang belajar nahu, ciri nahunya adalah hadfun nun, hilangnya nun pada ya'budu, berganti dengan alif. Maka dia di sini sebenarnya letaknya ya'budu, mereka. Silahkan belajar sorof, bagaimana untuk ana, untuk nahnu, untuk anta dan antum. Ana menjadi a'budu, nahnu na'budu, anta ta'budu, antum ta'buduna, huwa ya'budu, a'budu, na'budu, ta'budu, ta'buduna, ya'budu, ya'buduna. Jadi ya'buduna letaknya di sini untuk hum. Namun karena ada nahu, nunnya hilang. Di sini juga bisa.
Apabila masuk lam tadi, fal ta'budu bisa. Atau di sini, fal na'bud, berubah menjadi sukun dia. Na'budu berubah menjadi sukun di akhirnya. Fal ya'bud, fal na'bud, fal ta'bud. Sudah, kita tidak belajar nahwu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kenapa terjadi perubahan nun hilang pada ya'buduna, karena ada nahwu. Karena ada nahwu perubahan akhir. Perubahan baris akhir atau huruf akhir, dan itu pelajaran nahwu dan kita tidak belajar. Kita tidak belajar nahwu karena agak sedikit jelimet dibanding shorof. Nah, ini dia ya'buduna dari fi'il mudhari' ya'buduna, ya'buduna. Disebabkan datang lamul amr, nunnya hilang, berubah menjadi alif. Fal ya'budu. Lam di sini lamul amr, lam perintah, dan memerintahkan mereka untuk mengibadati. Memerintahkan mereka untuk mengibadati. Ini untuk mereka bukan? Ya'budu untuk mereka atau tidak? Hendaklah mereka mengibadati. Maka wahai mereka ibadatilah. Bisa saja artinya wahai mereka ibadatilah Rabb rumah ini. Orang Quraisy mengibadati Allah yang diibadati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang Quraisy mengibadati Allah dengan kesyirikan. Agama nenek moyang Quraisy itu ke atas sampai kepada Nabi Ibrahim. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Namun terjadi perubahan, agama sudah dirubah-rubah, agama sudah ada yang menyelewengkan, akhirnya masuk pemahaman baru, masuk ibadah baru, masuk keyakinan baru yang bercampur dengan agama asli Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga terjadi kesyirikan. Namun Allah yang diibadati oleh orang Quraisy, dialah Allah yang diajak oleh Nabi Ibrahim untuk diibadati. Sebagaimana kaum Yahudi, kaum Nasrani menyebut Allah, Allah yang mereka maksudkan adalah Allah yang kita tuju. Berbeda dengan agama yang lain. Rob mereka adalah matahari, Rob mereka adalah api, Rob mereka adalah dewa, Rob mereka adalah sesuatu yang berbeda. Namun Allah yang diibadati oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Quraisy, dialah Allah yang diibadati oleh umat Islam. Namun terjadi perubahan pada agama asli mereka sehingga masuk syirik. Itu yang terjadi pada Quraisy, itu yang terjadi kepada Nasrani, itu yang terjadi pada Yahudi. Nasrani ditarik ke atas, mereka mengikuti agama Nabi Isa. Yahudi ditarik ke atas, mereka mengikuti agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad mengibadati Rabb yang sama. Namun telah terjadi perubahan demi perubahan di dalam perjalanan agama itu sendiri sampai ke bawah. Dan biasanya yang melakukan perubahan adalah ahli-ahli agama di agama itu. Biasanya yang melakukan perubahan adalah ahli-ahli agama. Maksud ahli agama begini, orang yang diagungkan karena agamanya. Kita namakan ahli agama. Orang yang dimuliakan di tengah masyarakat disebabkan mereka diyakini mereka adalah orang yang ahli dalam ilmu agama. Ini yang dari pintu ini setan masuk sehingga
dengan izin Allah dia berhasil merubah-rubah agama melalui orang-orang ini. Oleh karena itu sangat diharamkan di dalam agama Nabi kita tercinta SAW orang bicara agama kalau dia tidak punya ilmunya. Dengan ini agama Nabi Muhammad SAW terjaga. Walaupun masih di sana sini masih terjadi adanya perubahan-perubahan, namun yang benarnya bertahan. Sehingga yang benar menjadi hujjah atas yang tidak benar. Terlepas dari semua itu, bahwa orang Quraisy mengibadati Allah dan kata-kata Allah, kata-kata yang masyhur di lisan orang Quraisy, sering disebut oleh orang Quraisy. Bahkan mereka mengira bahwa dengan beribadah kepada berhala itu tujuannya adalah mendekatkan mereka kepada Allah. Mendekatkan mereka kepada Allah. Baik, setelah tadi kita katakan bahwa Allah menyebut orang Quraisy di dalam dakwah Nabi SAW, Nabi menyebut orang Quraisy, kemudian mengajak orang Quraisy beribadah kepada Allah. Yang diyakini oleh orang Quraisy, Allah itu yang telah menjaga rumah ini. Robnya rumah ini adalah Allah. Dan Allah yang diyakini oleh orang Quraisy, dialah Allah yang ingin Nabi SAW mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah itu. Namun Nabi mengajak mereka beribadah kepada Allah dengan meniadakan syirik. Syirik itu yang dilakukan oleh orang Quraisy. Dan itu yang ditentang oleh orang Quraisy. Mereka mengira agama mereka sudah benar, mereka mengira rumah ini. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak orang Quraisy beribadah kepada Allah, maksudnya beribadah dengan tauhid. Beribadah dengan tauhid, jangan dengan syirik. Karena setiap yang namanya ibadah, kita katakan agama para nabi dan para rasul mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud. Maka di sini Nabi SAW mengajak kaum Quraisy beribadah kepada Allah. Kami juga beribadah kepada Allah. Bukan ibadah seperti yang ibadah yang kalian lakukan. Ibadah kalian lakukan bercampur dengan kesyirikan. Nabi mengajak mereka ibadah la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadati. La ilah, tidak ada ilah. Illallah kecuali Allah. Orang Quraisy mengakui la rabba illallah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Namun dalam beribadah mereka melakukan kesyirikan. Dalam beribadah mereka melakukan kesyirikan. Maka setelah menyebut orang Quraisy, diajaklah orang Quraisy untuk beribadah kepada Rabbnya rumah. Rumah terbaik di permukaan bumi yaitu Ka'bah. Dan Ka'bah disebut rumah, yaitu rumah Allah. Sebagaimana seluruh masjid disebut rumah, yaitu rumah Allah. Penisbatan yang termulia, yaitu menisbatkan rumah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Falyabudu rabb hadzal bait, fa maka lamul amr yang bermakna, yang berfungsi merubah makna mudhari' kepada makna amr, makna perintah. Rabba artinya Rabb, hadza ini al-bait rumah. Ayat berikutnya, alladzi at'ama hum min ju'in wa amana
hum min khauf. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin. Kita lihat mufradat yang sudah kita pelajari saja lebih dahulu dari ayat ini. Alladzi, yang, hum, mereka, min, dari, wa, dan, hum, mereka, min, dari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mufradat. Dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kita pelajari. Ada 10 mufradat dalam ayat ini. Ada 10 kosakata di dalam ayat ini. Dari 10, 6-nya sudah pernah kita pelajari. Ini semakin membuktikan kepada kita bahwa kalimat di dalam Al-Quran berulang dan berulang. Banyak kalimat yang sama berulang. Maka menguasai kalimat itu akan menguasai banyak kosakata yang ada di dalam Al-Quran yang datangnya berulang-ulang. At'ama, memberi makan. Pada pertemuan yang lalu, ta'ami, makanan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada? Ta'am, makanan. Lihat, ain, mim. Ta'amun. Ini dia. Ain, mim. Tinggal berubah menjadi fi'il, al-ta'ama, memberi makan. Kalau makanannya disebut ta'amun. At'ama, memberi makan. Alladzi at'amahum, yang memberi makan mereka, min ju'in, ju artinya lapar. Wa, dan amana, memberikan keamanan. Keamanan. Min, dari, khauf, ketakutan. Alladzi at'amahum, yang memberi makan kepada mereka, min ju'in, dari lapar. Awalnya mereka lapar, lalu Allah berikan makanan kepada mereka sehingga aman mereka dari rasa lapar. Wa amanahum, dan memberikan aman terhadap mereka, min khaufin, dari ketakutan. Yang telah memberikan mereka makanan sehingga mereka tidak lapar, yang telah memberikan mereka keamanan sehingga mereka tidak takut. Ini terjemahan bebas. Dialah Allah yang telah memberikan kepada mereka makanan sehingga mereka tidak lapar, dan Allah yang telah memberikan mereka keamanan sehingga mereka tidak takut.
Di sini ada fi'il mudhari', at'ama dan amana. Fi'il mudhari' at'ama memberi makan. Kita belajar shoraf. Kalau at'ama di sini letaknya, at'ama untuk huwa. At'ama. Ini fi'il madhi ya, yang tadi fi'il mudhari. Silahkan fikirkan untuk ana, nahnu, anta, antum, dan hum. Dapat? Ananya apa? At'amtu. At'amtu. Aku memberi makan. Kalau ini dia memberi makan, yaitu Allah. Nahnu at'amna. Anta at'amta. Antum at'amtum. Huwa at'ama, hum at'amu. At'amu. Ini latihan mensaraf fi'il madhi, fi'il mudhari' dengan harapan ada kemahiran dalam saraf, bertemu fi'il yang sudah kita pelajari namun dalam sigat yang berbeda, maka kita mengetahui ini maknanya adalah ini maknanya adalah ini. At'ama untuk huwa ada di dalam ayat. Dia yaitu Allah. Dia yaitu Allah telah memberikan makan. Nah, ini adalah fi'il madhi untuk huwa. Untuk ananya at'amtu, aku memberi makan. Untuk nahnu kita at'amna, kita memberi makan. Kita memberi makan anak yatim. Apa bahasa Arabnya? At'amna al-yatim. Dia memberi makan orang miskin. Apa bahasa Arabnya? At'ama al-miskin. Begitu. Anta at'amta, antum at'amtum, huwa at'am. Aman tu. Nahnu amanna. Anta amanta. Antum amantum. Huwa amanahum amanu. Mereka mengamankan. Maknanya mirip dengan beriman. Namun di sini maknanya bukan itu. Di sini maknanya memberikan aman, bukan beriman. Di dalam ayat yang terakhir ini, Allah menyampaikan kepada orang Quraisy bahwa Allah telah memberikan kepada mereka dua nikmat besar. Nikmat yang pertama, diberikan makanan. Nikmat yang kedua, diberikan keamanan. Ini dua nikmat besar yang Allah sebut di dalam ayat ini untuk orang Quraisy. Allah yang telah mengatur. Mereka mengakui bahwa Allah yang mengatur. Namun diingatkan oleh Allah, wahai orang Quraisy, ibadatilah Rabb rumah ini. Kalian tahu Rabbnya adalah Allah.
Ibadati sebagaimana yang didakwahkan oleh Muhammad kepada kalian. Sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi kami dan Rasul kami kepada kalian. Rabb rumah ini telah memberikan kepada kalian dua nikmat besar. Pertama, ia memberikan kepada kalian makanan. Itu nikmat yang sangat besar. Sehingga dengan diberikan kepada kalian makanan, kalian tidak lapar. Kemudian Allah menyebut nikmat yang kedua, yaitu nikmat Allah telah memberikan nikmat aman kepada kalian. Sehingga kalian aman. Di kota Mekah kalian aman, di saat bersafar kalian aman. Karena setiap orang Quraisy bersafar melalui daerah-daerah yang mayoritasnya masih Arab, mereka itu disegani. Karena orang Arab segan kepada orang yang mengurus rumah Allah. Jadi mereka dihormati. Orang Quraisy kemana-mana berjalan di Jazirah Arab dihormati oleh orang Arab. Dimuliakan oleh orang Arab. Kenapa? Mereka sangat segan kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy adalah penjaga rumah Allah yang mereka datangi setiap tahun, penjaga Baitullah. Dan di tengah orang Arab, orang Quraisy memiliki posisi yang sangat tinggi dan sangat dihormati dan dimuliakan. Jadi mereka aman di kota Mekah sendiri, mendapatkan hal yang luar biasa, keamanan. Kemudian di dalam safar-safar mereka bertemu dengan orang-orang Arab, yang mayoritas bertemu dengan kaum Arab, mereka juga aman karena orang Quraisy sangat dimuliakan sekali oleh orang Arab dari dahulu kala. Suku Quraisy itu suku yang tinggi di jazirah, di kalangan Arab. Dan itu diakui oleh agama Islam. Manusia secara jenis yang Arab itu lebih mulia daripada yang bukan Arab. Secara jenis ya. Secara jenis. Pemuliaan yang Allah berikan secara jenis yang Arab yang ada darah Arabnya itu lebih mulia dari yang bukan Arab. Dari Arab itu sendiri, yang Quraisynya lebih mulia dari yang bukan Quraisy. Di Quraisynya sendiri, yang Bani Hashim lebih mulia daripada yang bukan Bani Hashim. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad dari Quraisy dan memilih dari Bani Quraisy, Bani Hashim, dan kemuliaan inti. Ini secara jenis. Namun di sisi Allah, jenjang manusia ditentukan dengan takwa. Ditentukan dengan takwa. Nah. Jadi ada dua nikmat besar yang Allah telah berikan kepada manusia. Namun diingatkan kepada Quraisy, juga diingatkan kepada seluruh yang membaca Al-Quranul Karim. Ada dua nikmat besar, yaitu nikmat tidak lapar, kemudian nikmat tidak takut. Itu nikmat besar. Di dalam hadis Nabi SAW yang mulia, riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, ada nikmat satu lagi yang disebut oleh Nabi SAW selain dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat. Yaitu nikmat sehat. Itu nikmat besar berikutnya. Yang ketiga. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau berkumpul tiga nikmat ini pada diri seorang manusia di satu hari, berkumpul ketiga-tiga nikmat ini pada dirinya, maka telah berkumpul kepadanya seluruh kenikmatan dunia. Pertama nikmat, adanya makanan. Kedua nikmat, adanya keamanan. Ketiga ada nikmat, kesehatan. Namun di dalam ayat ini dua, keamanan dan makanan. Tiga nikmat ini kalau berkumpul pada diri kita suatu hari, telah berkumpul seluruh kenikmatan dunia, kata Nabi. Ternyata kenikmatan dunia itu tiga. Tiga kenikmatan dunia itu, tiga ini inti dan pokok kenikmatan dunia. Tiga ini. Kalau tidak aman, hancur. Sebagaimana negeri-negeri yang kita ketahui sedang tidak aman. Atau negeri kita yang pernah tidak aman. Atau keadaan kita yang pernah tidak aman. Atau jiwa kita yang sedang, individu yang sedang tidak aman. Terasa bahwa nikmat keamanan itu luar biasa hebat.
Oleh karena itu Islam bertabrakan dengan seluruh yang merusak keamanan. Islam bertabrakan dengan seluruh yang merusak keamanan. Dan agama Islam diturunkan oleh Allah untuk menciptakan keamanan itu. Nikmat makanan. Setelah nikmat keamanan, nikmat makanan. Nikmat makanan adalah nikmat besar yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini nikmat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk kita di Indonesia ini hampir tidak ada yang lapar. Karena hidup di negeri yang serba subur, serba makanan, serba mudah tumbuh. Bisa didapatkan di mana-mana. Namun per individu mungkin terjadi. Namun secara massal, alhamdulillah jauh daripada negeri kita. Karena adanya aman, adanya kesehatan, kalau tidak ada makanan, hidup juga akan terasa luar biasa berat. Kemudian yang ketiga di dalam hadis Nabi adalah kesehatan. Aman pun negeri, banyak pun makanan, kalau tidak sehat, tahulah kita bahwa nikmat besar dunia telah hilang. Maka kalau berkumpul pada kita tiga nikmat ini, ketahuilah bahwa nikmat-nikmat dunia berkumpul pada diri kita. Jadi nikmat dunia itu bukan jabatan, nikmat dunia itu bukan harta mewah, harta yang banyak, rumah yang megah, kendaraan-kendaraan mewah itu belum apa-apa. Belum apa-apa, nggak ada apa-apanya dibanding dua nikmat yang Allah sebut dalam ayat ini, dan satu nikmat tambahan yang disebut Nabi SAW di dalam hadis, yaitu nikmat sehat. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wajidan quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa di antara kalian yang di pagi hari memasuki hari, aman dia di tempatnya, tempat usahanya, di rumahnya, di perjalanannya, di mana dia berada dia aman. Seperti kita sekarang, alangkah amannya, ini nikmat besar. Mu'afan fi jasadih, diberikan kesehatan, afiat pada jasadnya, tidak sakit. Seperti kita sekarang tidak sakit. Wajidan quta yaumi, dia mendapatkan makanan pada hari itu. Hari itu makanannya lengkap. Untuk makanan hari itu tersedia. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah-olah telah dikumpulkan untuknya dunia dari segala penjurunya. Jadi kenikmatan dunia itu tiga. Barang siapa yang mengerti hadis Nabi ini, dia tidak memandang yang lain sebagai kenikmatan-kenikmatan besar. Nikmat ini yang telah diingatkan Allah kepada orang Quraisy, sekaligus Allah mengingatkan kepada kita, bukan hanya kepada orang Quraisy saja, namun dalam surat ini pembicaraan sedang diarahkan kepada Quraisy, dan pembicaraan kepada satu umat adalah pembicaraan kepada umat yang lainnya. Karena agama Allah untuk seluruh manusia, bukan untuk manusia khusus. Walaupun yang diajak berbicara pada ayat ini adalah orang Quraisy, namun di dalamnya nasihat untuk seluruh yang membaca ayat. Hendaklah mereka beribadah, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah yang satu, Allah yang pemilik rumah Allah, yaitu Ka'bah. Kemudian hendaklah mereka beribadah ikhlas, tidak berbuat syirik. Dan sebelum kita membacakan pertanyaan, kita dengarkan bacaan surat Quraisy sambil kita mentadabburi artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ini dia pelajaran kita pada hari ini, surat Quraisy. Alhamdulillah. Dan waktu yang tersisa kita gunakan sebagaimana biasa untuk membacakan pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz, dalam surah Al-Ma'un, wa yamna'un al-ma'un. Arti rangkaiannya bagaimana, Ustaz? Arti rangkaiannya bagaimana, Ustaz? Artinya rangkaiannya bagaimana, Ustaz? Dan mereka menghalangi, yamna'un menghalangi. Al-ma'un terjemahkan saja dengan al-ma'un. Karena kalau kita terjemahkan panjang dia. Mereka menghalangi alat-alat yang dibutuhkan di rumah dengan harga yang murah, kan gitu artinya. Al-ma'un telah kita pelajari kemarin, makna al-ma'un adalah barang-barang kebutuhan rumah namun dengan harga yang murah. Ember, panci, sendok, martil, kampak, sapu mungkin. Para ahli tafsir menyebutkan alat jahit jarum jahit dipinjam orang. Semua itu namanya dalam bahasa Arab adalah al-ma'un, alat kebutuhan rumah dengan harga yang tidak mahal. Nah, mungkin itu yang ditanyakan, bagaimana rangkaian artinya. Kalau sulit untuk menerjemah seperti itu, terjemahkan saja al-ma'un dengan al-ma'un. Saya pernah mendengar ceramah di radio dari seorang ustadz. Ia mengatakan apabila kita membicarakan urusan dunia di dalam masjid, maka akan hilang pahala kita selama 40 tahun. Apakah benar, Ustadz? Allahu a'lam, tidak tahu saya. Ana tidak tahu hadisnya sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, tidak tahu sama sekali. Ada hadis dengan bunyi yang seperti itu. Ada hadis dengan bunyi
yang seperti itu. Kalau kita membicarakan urusan dunia di masjid, maka hilang pahala kita 40 tahun. Sepertinya dosa besar sekali ya. Yang kita tahu bahwa di masjid tidak boleh berbicara yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Yang berhubungan dengan jual beli tidak boleh dibicarakan di masjid, karena masjid dibangun bukan untuk pasar, tapi untuk beribadah kepada Allah. Masjid murni akhirat. Maka yang murni dunia, yaitu jual beli duniawi, saya mau jual tanah nih, siapa yang mau beli nih? Atau saya dengar antum mau jual tanah, di mana posisinya, di sana, berapa harga per meter? Yang seperti ini tidak boleh dibicarakan di masjid. Ana dengar antum mau jual mobil, apa jenis mobilnya, berapa harganya, tahun berapa? Itu nggak boleh dilakukan di masjid. Juga hal yang tidak boleh dilakukan di masjid, yang ada hadisnya yang kita tahu adalah mengumumkan benda hilang. Saya kehilangan ini, tolong siapa yang bisa menemukannya, kembalikan kepada saya. Nggak boleh dilakukan di masjid. Ini yang kita tahu. Ya, ini yang kita tahu. Namun sekedar berbicara urusan dunia yang bukan seperti ini, maka butuh hadis yang sahih untuk melarangnya. Dengan makna yang tadi ana tidak tahu, ada hadis yang berbunyi seperti itu. Wallahu alam, silahkan tanyakan kembali kepada ustadz yang tadi terdengar suaranya di radio. Bagaimana dengan orang yang memilih pekerjaan yang mana pekerjaan itu membuat dia tidak sholat berjamaah? Seperti seorang dokter yang melakukan operasi kepada pasien atau petugas pemadam kebakaran. Nah, dalam kondisi-kondisi yang darurat seperti ini, boleh menunda sholat dan menjamaknya pada sholat berikutnya. Seperti dokter yang sedang melakukan operasi pasien, katakanlah mulai operasi jam 11 siang, kemudian karena dia operasi besar dan lama, baru mereka kelar jam 5 sore misalnya. Maka agama Allah memberikan kemudahan dengan cara menjamak antara zuhur dan asar. Oleh karena itu, jamak ada di dalam agama kita untuk orang yang tidak safar. Untuk orang yang tidak safar ada jamak, namun tidak ada qasar. Namun kalau orang sudah safar, musafir, yang ada adalah jamak dan qasar. Jamak ada, qasar juga ada. Salat yang 2 rakaat dijadikan, salat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ini berlaku untuk musafir, jamak dan qasar. Apabila dia tidak safar, dia berada pada daerah domisilinya, qasar tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah jamak. Maka dia boleh menunda sholatnya dari waktunya dan dijamak pada waktu yang lain apabila ada hajat untuk itu. Hajat yang sangat besar untuk itu. Maka seperti dokter kalau dia lagi melakukan operasi, nyawa manusia adalah hal yang sangat besar untuk diselamatkan, diikhtiarkan untuk diselamatkan, maka ini adalah hal yang mengizinkan dia untuk menjamak sholatnya. Jangankan itu, hujan deras terjadi dan Rasul menjamak sholat. Mana yang lebih darurat? Pasien yang sedang terbelah dadanya, terbelah perutnya, terbelah kepalanya, atau hujan yang sedang turun? Maka lebih berat urusan pasien diizinkan, atau pemadam kebakaran seperti yang tadi ditanyakan. Maka kondisi-kondisi yang seperti ini diizinkan dalam syariat seseorang untuk menunda sholat dan menjamak pada sholat berikutnya.
Apa boleh kami sebagai guru memperingati hari guru? Sejauh yang Anda lihat sekarang ini, hari guru adalah urusan dunia. Tidak ada hubungannya dengan agama. Maka kalau seandainya diperingati dengan hal yang duniawi yang tidak melanggar syariat, maka insya Allah tidak melanggar syariat. Tapi kalau diperingati dengan cara yang melanggar syariat, berubah menjadi maksiat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kita jualan makanan anjing dan hewan itu haram? Hukumnya adalah hendaklah ganti jualannya. Hendaklah ganti jualannya, ini hukumnya. Anjing adalah binatang yang paling haram di dalam syariat kita, yaitu air liurnya apabila menyentuh bejana makanan. Air liurnya apabila menyentuh bejana makanan. Prakteknya adalah dia menjilat piring, dia menjilat sendok, dia menjilat periuk. Ini najis paling najis dalam agama kita. Nggak ada yang najis yang lebih daripada ini. Cara membersihkannya harus dicuci 7 kali. Salah satu dari yang 7 pakai tanah atau pasir. Kapan? Apabila anjing menjilat pada bejana makanan. Maka bejana makanan itu telah terjadi padanya najis besar, sehingga cara membersihkannya adalah dengan cara yang tadi. Namun apabila tidak pada bejana, maka cukup dicuci sebagaimana biasa. Boleh jadi ada yang kainnya dijilat anjing atau kakinya, maka ini tidak berlaku padanya 7 kali yang pakai tanah tadi. Orang mengira bahwa daging anjing, daging babi, darah anjing, darah babi itu diperlakukan padanya hukum seperti bejana tadi. Tidak begitu. Kalau begitu bagaimana cara membersihkan kulkas? Pakai pasir. Misalnya orang simpan daging babi di kulkas, kan ada darah-darahnya. Kalau berlaku itu maka kulkas harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Gimana cara jualnya setelah itu? Jadi yang ada nasnya adalah idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian. Maka nasnya pada bejana dan jilatan anjing. Hanya itu yang ada nasnya. Falyaghsiluhu sab'an, maka hendaklah dia cuci 7 kali. Ihdahunna biturabi, salah satu di antara yang 7 ini pakai tanah, pakai pasir. Ada pada anjing menjilat pada bejana. Namun kalau tidak pada bejana, walaupun itu adalah jilatan anjing, dan juga tidak berlaku kepada darah anjing, daging anjing, darah babi, daging babi dan semacamnya. Maka untuk apa seorang muslim jualan makanan anjing? Jual beli anjing haram. Jual beli anjing haram. Jual beli kucing haram. Karena dia adalah hewan-hewan yang telah diharamkan dagingnya untuk dimakan, maka jual belinya pun haram. Seluruh yang haram dagingnya untuk dimakan, maka jual belinya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, mengharamkan uang hasil jual belinya. Maka anjing haram, jual beli anjing haram. Kucing haram, jual beli kucing haram. Ada orang sekarang punya kebiasaan
bukan punya kebiasaan, punya jualan kucing. Karena kucing suatu hal yang menjadi makhluk yang hidup bersama manusia, dan ada kucing-kucing cantik, kucing-kucing indah, akhirnya manusia menganggap itu adalah transaksi biasa. Itu transaksi haram. Jual beli kucing sama dengan jual beli anjing. Sama dengan jual beli babi. Sama dengan jual beli harimau. Sama dengan jual beli ular dan semacamnya. Jangan gara-gara kucing itu binatang piaraan dianggap jual belinya adalah haram. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau kita ingin kucing, ya minta sama orangnya. Jangan beli. Boleh kita piara kucing? Boleh. Lalu kita tertarik pada suatu kucing, jangan beli, minta. Kalau dia kasih, alhamdulillah. Nggak ngasih, cari yang lain yang mau ngasih. Itu jual beli anjing, jual beli kucing. Sekarang yang ditanyakan bukan itu, jual beli makanan. Maka hukumnya tukar jualan. Anda tidak menjawab haram, tapi jawabannya adalah gantilah jualan. Masih banyak lagi yang lebih mulia untuk dijual daripada jual untuk binatang paling najis. Bagaimana kalau orang muslim melakukannya, Ustaz? Kita tidak ngurus orang, kita ngurus diri kita sendiri. Kalau ngurus orang bingung kita, Pak. Terlalu banyak hal-hal yang harus kita bicarakan kalau urusannya orang, urusan kita. Kalau yang bertanya ini, dia bertanya untuk orang lain, menurut ana jangan terlalu sibuk ngurus orang lain. Terlalu banyak yang harus kita bicarakan. Tapi kalau yang bertanya ini ternyata dia yang jualan makanan anjing, maka hendaklah menukar bisnisnya menjadi makanan manusia. Lebih baik. Ya, lebih baik daripada makanan anjing. Ada sebuah pertanyaan yang saya tidak memiliki jawabannya dari penanya yang sama. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha beragama sesuai dengan yang diinginkan Allah, diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah dan memberikan kepada kita ampunannya dan ridhonya di akhirat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup dari kita pintu nerakanya dan membuka untuk kita pintu surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La milik Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini saya berada di markas